الحمد لله الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berada di pesantren Tahfidz Siti Al-Murad. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita di sini, penyadaran diri kita di sini, karena apa? Alhamdulillah, tentunya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, siang ini ringan melangkah ke kita dalam kondisi sehat walafiat tentunya. Karena apa? Kalau kita bisa merenungkan kondisi syukur, sebenarnya di luar sana ada saudara kita yang berprofesi sebagai pilot, tentu tidak bisa menjalankan ibadah ini bersama kita atau dimanapun berada. Ada juga berprofesi sebagai nakoda, kita tidak bisa membayangkan. Bahkan sampai saudara kita di Palestina, waktu demi waktu, hari demi hari, belum bisa melaksanakan ibadah yang khusyuk seperti yang kita jalani sekarang. Maka fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat manakah yang kita dustakan? Kita harus bersyukur. Mudah-mudahan dengan kita hadir duduk bersama menjalankan ibadah kewajiban sholat Jumat pada siang hari ini, Allah mencatat sebagai amalan ibadah yang mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, menjadi golongan umat muslim yang bertakwa itu adalah sebuah tuntutan, dan ada juga tuntunan yang sudah digariskan, sudah difirmankan dalam Al-Quran. Ibadah sholat yang tentunya semata-mata kita niatkan kepada Allah SWT. Ibadah baca Al-Quran, ibadah puasa, ibadah haji dan umroh bagi yang mampu, itu kita laksanakan semata-mata menjalankan perintahnya, agar apa? Termasuk orang yang bertakwa. Namun ada karakter orang yang bertakwa yang dari dulu Al-Quran diturunkan sampai sekarang tidak pernah berubah. Difirmankan dalam Al-Quran surat Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddatil muttaqin. Dilanjutkan selanjutnya, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi tidak cukup orang yang rajin ibadah sholat. Sholat wajib, iya. Sholat sunnah, iya. Tahajud, iya. Duha, wah lumayan. Puasa, iya. Ramadan, iya. Sunnah, iya. Namun di dalam dirinya tidak ada karakter
yang dilakukan dalam sehari-harinya. Apa itu wasari'u? Dia egois sekali, merasa dirinya paling benar, gak mau minta maaf sama Allah ketika dia melakukan berbuat salah. Lupa sholat subuh, harusnya kan astagfirullah, enggak, nyalain orang lain, nyalain orang tuanya, nyalain temannya. Kenapa gak dibangunin? Istighfar dulu, minta sama Allah. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah minta ampun. Minta ampun dulu. Kita salah ngomong, salah berucap, zalim sama temannya, bully, mukul, apalah sejenisnya, minta maaf. Alladzina, nanti lanjutkan. Alladzina, sama orang yang bertakwa itu, orang yang bertakwa karakternya yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, yaitu orang-orang yang mau menginfakkan. Alladzina yunfiqun, bukan sedekah, yunfiqun. Yunfiqun dimaknai memberikan sesuatu yang dimilikinya untuk sebagiannya yang dimilikinya kepada orang lain. Walaupun dalam makna lain berbeda tujuannya antara sedekah dengan infak. Kalau infak, tujuan orientasinya diberikan adalah untuk pembangunan, membangun pesantren, membangun rumah sakit, membangun tempat ibadah dan sejenisnya, membangun untuk fasilitas penunjang ibadah umat manusia, khususnya umat muslim juga. Namun sedekah lebih kepada personal. Maka di Al-Quran jelas, innamas shadaqatu lil fuqara, orang-orang fakir, miskin, wal yatama, orang yatim. Loh, jelas kan? Jadi ke orang-orang kalau sedekah. Namun di dalam ayat ini kata pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra, kenapa itu tidak ada tekanan, tidak ada keterangan orang yang lapang saja, tapi yang lagi sempit pun dia bisa berinfak. Ada cerita sebuah kakek, ada seseorang kakek, dia setiap Jumat yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang becak, ada orang yang naik di becaknya selalu dia gratiskan. Sekali, dua kali, tiga kali. Orang yang naik becaknya akhirnya bertanya, kakek, kenapa kok saya bayar? Kakek gak mau kalau hari Jumat untuk mengantarkan saya ke masjid. Nah, bukan berarti saya sombong, tapi karena saya ingin melaksanakan perintah agama, yaitu saya tidak bisa bersedekah seperti pakai duit, pakai uang. Saya nggak bisa ngasih sesuatu untuk mendirikan pesantren, pondok, masjid dan seterusnya. Tapi paling tidak keringat saya ini sebagai sedekah saya. Ala kulli hal, ternyata Allah memberikan bonus. Ada donatur yang menghajikannya, luar biasa. Jadi ikhlas itu tidak bernilai. Jadi orang yang berinfak nunggu kaya dulu tidak mungkin, karena nasib semua orang beda. Semakin banyak, maka semakin banyak amanah yang ditanggungnya untuk kebaikan orang lain. Alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Jadi seolah ia ngaji dia, umroh haji dia, dan dia berinfak. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran. Ini Al-Quran, bukan hadis. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Nah, siapa itu? Siapa? Seperti apa orang yang bertakwa itu? Lagi-lagi ini hablum minan nas, orang yang mau menahan amarahnya. Kita sadar beda pilihan, kita sadar beda pendapat, kita memang paham dilahirkan tidak sempurna.
memiliki cara pandang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Namun tidak serta-merta kita marah hanya gara-gara beda pilihan. Ironis sekali, pakai gamis, pakai jubah, tapi isinya marah-marah terus. Nggak pantas. Dimaksud orang bertakwa. Katanya sholat, baca Quran, apa Quran, tapi sifat marah-marah. Wal kafirin al-ghaiz. Itu Al-Quran, bukan hadis. Perintah Allah bisa menahan amarah. Luar biasa. Rasulullah udah contohnya, itu gak ada yang lain. Rasul contohnya. Cari, baca biografinya, mana Rasulullah marah. Pasti diselesaikan dengan cara yang baik-baik. Setiap permasalahan yang berbeda. Apalagi anak Isra, naudzubillah, itu malah melanggar dan zalim terhadap orang lain. Karakter selanjutnya yang ketiga apa? Wal afina anin nas. Kenapa di Al-Quran ini tidak anil muslimin? Karena kita ini diciptakan di dunia, ya, lahir di dunia itu hidup sama orang yang macam-macam, beda suku, beda agama, beda ras, beda negara, ada hitam, putih, coklat, semuanya beda. Wal afina anin nas. Kalau seandainya muslimin, berarti kalau seandainya ada orang non muslim yang berbuat tidak baik terhadap kita, yang zalim bermata, kita nggak mau maafin, maunya maafin sama muslim saja. Nggak boleh. Mau muslim, mau non muslim, orang sekarang bilang nonis. Kalau memang mereka salah, minta maaf, maafkan sekali lagi, maafkan. Udahlah. Karena apa? Kalau kita bisa begitu, kita bisa melakukan itu, maka pertama, orang bertakwa, ya. Kedua, menjalankan perintah agama. Apa itu? Al-Quran tadi, wal afina anin nas. Sejahat apapun saudara kita, kalau minta maaf, maafkan. Udahlah, nanti Allah yang balasnya. Gak usah diperpanjang. Hanya gara-gara beda pilihan sampai putus silaturahim, marah sama keluarga, marah sama orang tua, sampai teman, udah komunitasnya bubar gara-gara beda pilihan. Nah, itu nggak boleh begitu. Maafkan. Dan yang terakhir yaitu wallahu ditutup dengan yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat baik, yang terbaik. Baik itu berarti baik dirinya, maka juga baik bermanfaat buat orang lain. Karena apa? Ada sebuah hadis yang mendorong ini, memperkuat ini. Khairun nas anfa'ahum linnas. Dimanapun Anda berada, seberapa banyak profesi Anda, kalau Anda tidak bermanfaat buat warga sekitar, kalau Anda tidak bermanfaat buat keluarga, kalau Anda tidak bermanfaat dengan sesama teman, saya pikir ini tidak bisa mencerminkan karakter orang yang bertakwa. Afina anin nas wa yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang berbuat baik, bermanfaat buat orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah yang disampaikan oleh khatib bisa meningkatkan wawasan kita, keimanan kita, sehingga pulang dari sini lebih baik. Selama masih ada nafas, masih ada kesempatan, kita masih ada peluang untuk berbuat baik dan minta maaf sama Allah ketika kita tidak sengaja atau sengaja berbuat salah. Barakallahu wa lakum fil Qur'an karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna innahu was-sami'.